Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di episode kedua ini ya, masih pada judul Teori Ilmu Al-Quran. Teori Ilmu Al-Quran. Di episode pertama sebelumnya dibahas sampai dengan definisi ilmu menurut Barat. Definisi ilmu menurut Barat. Di video berjudul Bahasa Al-Quran, episode ketiga ya, nanti dilihat lagi videonya, judulnya Bahasa Al-Quran episode 3. Di situ dijelaskan tentang bentuk berpikir makro dan mikroatomisme ya. Bentuk berpikir ya, bukan cara berpikir. Tapi bentuk berpikir makro dan mikroatomisme. Tentunya disertai penjelasan dengan diagram bentuk berpikirnya. Di sini juga bila kita lihat dari bentuk berpikirnya atau secara bentuk berpikir, definisi-definisi ilmu menurut Barat itu tetap mengacu pada dua sudut pandang. Ya. Dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pertama adalah prinsip-prinsip atau konsep ya, atau ide atau gagasan yang bersifat abstrak. Dan sudut pandang kedua adalah sudut pandang fisik atau kenyataan ya, atau fakta yang bersifat konkret. Jadi terlihat ada hubungan timbal balik antara sudut pandang pertama dan sudut pandang kedua, ide dan fakta ya. Seperti terlihat dalam definisi sains ya, yang sudah dikemukakan di episode pertama ya. Di sini kita ulang lagi definisinya, yaitu science is the intellectual and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation and experiment. Di sini terlihat ada aktivitas bentuk berpikirnya ya, yaitu the intellectual and practical activity encompassing the systematic study. Ya, kegiatan intelektual dan praktis yang mencakup studi sistematis ya. Nah, di bagian ini itu yang berperan adalah diri manusia ya. Peranan manusia itu sebagai peneliti atau yang mempelajari atau yang memperlakukan objeknya. Apa objeknya? Objek yang mau diperlakukan atau dijelaskan yaitu the structure and behavior of the physical and natural world. Ya. Struktur dan perilaku dunia fisik dan atau alam. Ya. Jadi terlihat ya ada dua peran di sini, yaitu peran manusia dan peran alam. Ya. Adapun observation dan eksperimen, ya, observasi dan eksperimen itu hanyalah cara yang dilakukan oleh manusia. Ya. Atau kita lihat definisi lain ya, yang lebih sederhana, yaitu science is organized body of principles supported by facts. Ini lebih jelas lagi terlihat kedua perannya ya, yaitu peran pertama yaitu organized body of principles, kumpulan prinsip-prinsip atau tubuh pengetahuan ya. Dan sudut pandang kedua yaitu facts atau fakta-fakta. Intinya yang mau disampaikan di sini adalah bahwa bentuk berpikir naturalisme baik makroatomisme maupun mikroatomisme, nanti insya Allah dijelaskan lebih detail lagi ya di video lainnya tentang naturalisme baik makro maupun mikro, termasuk juga tokoh-tokoh pencetusnya insya Allah ya. Singkatnya itu tidak lepas dari yang namanya hubungan timbal balik antara ide oleh manusia untuk memperlakukan atau menjelaskan alam, ya, baik alam besar maupun alam kecil. Nah, berkaitan dengan definisi ini tentunya dengan aktivitas bentuk berpikir di dalamnya. Di sini kita coba angkat ayat-ayat. Coba angkat ayat-ayat yang berkenaan dengan definisi ilmu, tentunya menurut Al-Quran ya, menurut penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran. Namun berhubung Al-Quran tidak mendefinisikannya, maka kita harus melihat turunan maknanya ya, sebagai wawasan, ruang lingkup, uraian penjelasan-penjelasan tentang ilmu ya, dalam Al-Quran. Nah, untuk itu bisa kita angkat surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 78 atau sampai akhir ayat ya. Ar-Rahman ayat pertama itu Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah penjelasannya dijelaskan oleh ayat berikutnya. Ya, yaitu Allamal Quran, yaitu dia Allah sebagai Ar-Rahman mengajarkan ilmu yaitu Al-Quran. Di ayat ketiga ya, selain mengajarkan ilmu
yaitu dia Allah sebagai Ar-Rahman juga khalaqal insan, ya, khalaqal insan, menciptakan manusia. Di ayat lain disebutkan alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy, ya. Ar-Rahman, ya, fas'al bihi khabira. Yang menciptakan as-samawat wal ard wa ma bainahuma, ya, itu adalah Allah sebagai Ar-Rahman, ya. Jadi itu ya tadi soal Ar-Rahman. Selain mengajarkan ilmu, juga menciptakan semesta angkasa dan bumi, juga apa yang diantara keduanya. Nah kemudian di ayat berikutnya lagi, masih di surat Ar-Rahman tadi, ayat keempat itu lebih rinci lagi, yaitu Allamahul Bayan, ya. Allamahul Bayan. Nah sampai di sini diingatkan kembali bahwa kata kerja yang terbentuk atas pola atau wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan itu ada membawa masdar 3 huruf pokoknya sebagai objeknya. Dalam hal ini contoh kalimat Allamahul Bayan dan di ayat kedua, ya, Allamal Quran. Nah allamanya itu, ya, allama itu sudah berobjek, yaitu al-ilma, ya. Dan di sini juga terlihat ada objek kedua, ya. Objek keduanya itu yaitu hu, dia, ya. Ya. Dia yang dimaksud di sini adalah dia ala insan pada ayat sebelumnya, ya, khalaqal insan. Jadi subjeknya itu yang mengajarkan, ya, subjek yang mengajarkan itu Allah sebagai Ar-Rahman. Nah, yang diajari, ya, subjek yang mengajarkan, ya sekarang yang diajari itu adalah hu, al insan atau manusia, ya. Dan yang diajarkan itu adalah al-ilmu, ya, al-ilmu. Kemudian kata selanjutnya adalah al-bayan. Nah, al-bayan ini itu sebagai badal, ya, atau pengganti daripada al-ilmu, ya, al-ilmu. Apa itu al-bayan? Kita lihat di kamus artinya sama dengan penjelasan atau keterangan. Jadi dia Allah dengan fungsi Ar-Rahman tadi, ya, mengajarkan satu ilmu sebagai keterangan. Nah, itu sederhananya, ya. Nah untuk selanjutnya keterangan apa saja itu bisa dilihat di ayat-ayat selanjutnya, ya, tentang apa, ya, yaitu tentang asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa wada'al mizan dan seterusnya, ya, sampai akhir ayat. Itu yang kesemuanya itu tentang semesta kenyataan hidup, ya, yang pada hakikatnya kesemuanya itu merupakan gerak kepatuhan berbuat, ya, gerak kepatuhan berbuat dari organis dan biologis menurut kebijakan Allah, ya. Dari sini terlihat, ya, ilmu yang diajarkan kepada al-insan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Ar-Rahman, yaitu ilmu sebagai keterangan yang membicarakan tentang semesta kenyataan organis dan biologis, ya, itu sebagai faktanya. Faktanya itu tergantung kepada Allah sebagai Ar-Rahman, ya. Jadi singkatnya ilmu itu adalah keterangan dari Allah tentang fakta-fakta, ya, fakta-fakta yang tergantung kepada Allah. Kenapa di sini dikatakan tergantung kepada Allah? Sebab semua, ya, kenyataan hidup, ya, baik yang ada di langit dan di bumi bersifat organis dan biologis itu semuanya berbuat patuh menurut maunya Allah, ya. Jadi singkatnya semua yang bersifat konkret itu tergantung kepada Allah, ya. Itu menjadi fakta-fakta yang tergantung kepada Allah. Dan ini diisyaratkan dalam ayat summastawa ilas samai wa hiya dukhan faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha. Di situ kita lihat kalimat faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha. Nah, ini merupakan kalimat berita, ya, di mana Allah berfirman kepada laha walil ardi. Hak dimaksud di sini itu kepada as-sama, ya, di kalimat sebelumnya, dan lil ardi kepada bumi. Nah, isi firmannya itu adalah perintah untuk patuh, ya, perintah untuk i'tiya tau'an au karha, ya. Datanglah, berpartisipasilah, beredarlah secara patuh, ya, ataupun terpaksa, ya. Tau'an au karha. Nah, patuhnya alam semesta ini ditandai dengan gerak beredarnya, ya. Berputar, tumbuh, mengembang, semua yang ada di langit yang
bersifat organis dan semua yang ada di bumi yang bersifat biologis ya. Nah, perintah untuk patuh di sini harus dalam keadaan sukarela ataupun terpaksa. Jadi kalimat tawaan au karha ya. Kemudian kalimat berikutnya itu merupakan jawaban dari keduanya, yaitu as-sama wal ard ya. Dari perintah Allah dia tawaan au karha ya. Jawab keduanya yaitu qalata ataina ta'iin. Keduanya menyatakan kami datang, kami eksis ya sebagai para pelaku patuh. Dalam arti eksistensi kepatuhannya itu ditandai dengan adanya gerak beredar tadi ya, gerak beredar ya. Itu peredaran, pertumbuhan dan perkembangan semesta alam yang kesemuanya itu menurut maunya Allah, menjadi tergantung kepada Allah ya. Nah, sampai di sini bila kita lihat lagi penjelasan-penjelasan dalam surat Ar-Rahman itu pertanyaannya adalah apakah sudah mewakili ya, lingkup makna yang dicakup oleh kata ilmu itu sendiri. Dalam arti apakah definisi ilmu itu adalah keterangan dari Allah tentang fakta-fakta yang tergantung kepada Allah. Nah, kita ketahui bahwa definisi itu adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep ya, yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Dalam hal ini yang sedang kita bahas adalah pada konteks definisi ilmu ya, menurut penjelasan sistematis dalam Al-Quran. Dan juga ditekankan kembali atau perlu digarisbawahi di sini yaitu masalah ruang lingkup atau batasan atau cakupan ya. Karena bobot atau batasan dalam sebuah definisi itu harus cukup, tidak kurang lebih ya, tidak kurang atau tidak lebih. Sehingga bila diterapkan pada kalimat apapun ya, maknanya itu akan proporsional ya, maknanya akan proporsional. Jadi diingatkan kembali yang mau dicari di sini adalah definisi ilmu dalam arti rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri konsep yang bersifat ilmiah yang mengandung nilai-nilai ilmu dalam Al-Quran ya. Nah, untuk itu bila kita lihat dari sistematik penjelasan ayat-ayat dalam tiap surat dan sistematik penjelasan surat-surat dalam satu buku, maka akan kita dapati bahwa sistematik penjelasannya itu terdiri dari susunan penjelasan secara umum yang diikat oleh susunan penjelasan rincian satu persatunya dan juga susunan penjelasan kesimpulan, yaitu ya kesimpulannya yaitu surat Al-Fatihah sebagai mukaddimah atau pembukaan menjadi pandangan umum yang dijelaskan secara rinci satu persatunya oleh surat-surat panjang dan disimpulkan oleh surat-surat pendek gitu ya. Di samping itu sistematik penjelasan seperti itu juga berlaku pada tiap-tiap surat. Dalam arti ayat pertama pada tiap-tiap surat ya, sebagai inti ya, bagi penjelasan rincian ayat-ayat berikutnya dan disimpulkan oleh ayat-ayat terakhir ya. Itu per suratnya. Per suratnya masing-masing tiap-tiap surat ya. Selanjutnya dari penjelasan ini maka terlihat ya bahwa susunan ayat-ayat Al-Quran ya, isinya atau maknanya ya itu memperlihatkan sifat ayat-ayatnya ya, sifat ya, yaitu ayat-ayat yang saling menjelaskan ya. Ayat-ayat yang saling menjelaskan. Nah, ini seperti yang dijelaskan pada ayat suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinatil la'allakum tadzakkarun. Ya, suratun ya, surat-surat apa saja secara umum ya. Nah, kata suratun di sini bentuknya bentuk nakiroh ya, nakiroh. Belum menentu. Dalam arti belum menentu surat yang mana saja, bisa surat apa saja ya. Tetapi tentunya maksudnya bukan surat lain di luar Al-Quran ya. Kenapa? Sebab suratun di sini diikat dengan kalimat sesudahnya menjadi semacam sifatnya ya. Yaitu pada kalimat anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinatin ya. Yaitu yang kami menurunkannya ya. Kami menetapkannya, yaitu kami menurunkan ayatin bayyinatin ya, di dalamnya fiha ya, di dalamnya menjadi isinya ya. Kalimat selanjutnya la'allakum tadzakkarun.
Mudah-mudahan kalian menjadi sadar ya. Nah, untuk kalimat ayatin bayyinatin itu ayat-ayat yang jelas ya, ayat-ayat yang jelas. Kita lihat kalimat ini bentuknya adalah na'at mana'ud ya, na'at mana'ud atau na'atun man'ud atau sifat mausuf ya, sifat pensifatan. Di mana bayyinatun itu sebagai sifat dari ayatun ya, ayat-ayat. Bentuknya itu jumlah atau jumlahnya jamak ya, banyak ya. Dalam arti semua ayat-ayatnya itu bersifat menjelaskan atau menjadi penjelasan ya. Nah, di sini bila kita lihat dari ayat afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka ya, apakah mereka tidak yatadabbaruna al-Qur'an ya, yatadabbaruna al-Qur'an. Yatadabbaruna al-Qur'an itu sama dengan memikirkan isi Al-Qur'an secara mendalam ya. Selanjutnya walau kana ya. Lau di sini harfu syartin atau kata syarat ya, artinya sama dengan kalau ya. Kemudian kana. Karena di sini ada subjek ya, ada subjek huwa yaitu Al-Qur'an ya. Jadi kalaulah saja atau sekiranya dia itu yang dimaksud di situ adalah Al-Qur'an ya. Al-Qur'an. Min 'indi ghairillahi ya, bukan dari sisi Allah ya. Lawajadu ya, lawajadu la-nya di sini la penegas ya, yaitu sekaligus juga mengawali kalimat jawab syaratnya. Nah, kalimat jawab syaratnya itu pastilah mereka mendapati ikhtilafan ya. Ikhtilafan, pertentangan atau saling bertentangan atau kontradiksi yang sangat banyak di dalamnya ya. Indi ghairillahi lawajadu fiha ikhtilafan katsira ya. Pastilah mereka mendapati isinya, maksudnya ikhtilafan ya. Pertentangan atau saling bertentangan atau kontradiksi yang sangat banyak di dalamnya ya, perihal isinya. Jadi terlihat ayat ini ya, semacam statement Allah yang menyatakan intinya bahwa seluruh isi Al-Qur'an tidaklah kontradiksi ya, tidaklah kontradiksi. Sebaliknya ayat yang satu selaras dengan ayat yang lainnya ya. Jadi bukan atau tidak kontradiksi, tetapi ayat yang satu itu selaras ya dengan ayat yang lainnya. Nah, ini juga dijelaskan di dalam satu riwayat ya, mengatakan Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'dhan ya. Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'dhan. Al-Qur'an itu isinya ya, sebagiannya menjelaskan atau menafsirkan bagian lainnya. Nah, ini ya, diistilahkan dalam Al-Qur'an dengan sebutan ahsana tafsiron ya. Ahsana tafsiron, sebaik-baik atau seindah-indah tafsir atau penjelasan ya. Atau seperti yang disebut pada ayat tadi ya, yaitu ayatin bayyinatin, sebagai ayat-ayat yang saling menjelaskan ya. Nah, sampai di sini kita kembali ke definisi ilmu ya. Kembali ke definisi ilmu. Nah, tadi sudah dijelaskan sifat-sifat penjelasan ya. Bila sifat-sifat penjelasan atau wawasan ayat-ayat yang sudah dikemukakan tadi ya, itu kita masukkan, kita libatkan ke dalam lingkup definisi ilmu yang sudah ada, yang sudah dibahas tadi ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa definisi ilmu itu adalah keterangan atau penjelasan dari Allah tentang fakta-fakta yang tergantung kepada Allah juga ya. Maka bila wawasan atau sifat penjelasan-penjelasan yang sudah dikemukakan tadi dimasukkan atau dilibatkan ke dalam definisi ilmu sebagai bahan kelengkapannya, maka definisi ilmu itu menjadi rangkaian keterangan atau rangkaian penjelasan lengkap yang saling selaras atau teratur dalam keseluruhan bulat ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang fakta-fakta yang tergantung kepada Allah juga ya. Nah, itu definisi yang jadi seperti itu definisinya. Nah, sekarang untuk fakta-fakta ya, untuk fakta-fakta. Fakta-fakta ini kan bersifat konkret. Keterangan kalau keterangan-keterangan atau penjelasan itu kan bersifat
abstrak. Fakta-fakta itu bersifat konkret ya. Jadi ini bila dihubungkan perihal fakta-fakta ini dihubungkan ke uswatun hasanah ya. Uswatun hasanah itu kan sebagai pola atau contoh ya. Contoh tindakan-tindakan konkret ya, dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dilihat dari ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka uswatun hasanah ya, uswatun hasanah Rasul itu menjadi fakta-fakta, dalam arti menjadi fakta-fakta konkret dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bila uswatun hasanah Rasulnya ini dilibatkan juga ke dalam definisi ilmu, maka definisi ilmu itu selengkapnya menjadi rangkaian keterangan lengkap yang saling selaras atau teratur dalam keseluruhan bulat dari Allah Subhanahu wa taala tentang fakta-fakta yang tergantung kepada Allah juga sesuai sunnah Rasulnya ya. Jadi definisinya menjadi seperti itu, jadi panjang ya. Jadi rangkaian keterangan lengkap yang saling selaras atau teratur dalam keseluruhan bulat dari Allah Subhanahu wa taala tentang fakta-fakta yang tergantung kepada Allah juga sesuai sunnah Rasulnya. Itu ya, demikian sekelumit pembahasan tentang definisi ilmu, tentunya menurut penjelasan-penjelasan atau wawasan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dan dipersilahkan juga ya mengadakan studi perbandingan dari definisi ilmu yang sudah kita dapat dari penjelasan ayat-ayat Al-Quran tadi ya. Dipersilahkan studi perbandingan dengan definisi-definisi ilmu yang sudah ada sekarang ya. Nah, itu guna mendapatkan kemantapan nilai-nilai ilmu ya. Guna mendapatkan kemantapan nilai-nilai ilmu di dalam Al-Quran. Untuk mana nanti definisi ilmu yang sudah dikemukakan ini, insya Allah ya, mudah-mudahan akan berlanjut ke masalah poin-poinnya ya, atau nilai-nilai ilmu di dalamnya ya, di dalam definisi ilmu itu nanti ya. Dan ini dapat dijadikan sebagai alternatif disiplin ilmu ya. Dijadikan sebagai alternatif disiplin ilmu dalam hal menafsirkan Al-Quran ya. Jadi menjadi alternatif disiplin ilmu dalam menafsirkan Al-Quran ya. Tentunya di luar ini adalah dengan tata bahasa Al-Quran sebagai alatnya, dalam arti tata bahasa Al-Quran pun harus digunakan ya. Nah, disiplin ilmunya ini nanti menggunakan nilai-nilai ilmu di dalam definisi ilmu itu sendiri ya. Demikian ya yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.